Makanya nanti kemudian ada baptis percik. Jadi nggak dibenamkan, dipercik gitu. Ya itu perdebatan internal mereka lah ya, monggo-monggo saja ya. Kita tidak bahas itu. Jadi baptis itu baptisium ya. Di sini dia nggak pakai baptis, tapi pakai permandikanlah, nah, gitu ya. Oke, itu Selber tahun 2011. Sekarang AAVB ya. Oleh itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Masih sama ini. Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oke. Jadi yang menarik tadi itu yang TL, sekalian bangsa itu ya. Ya jadikanlah sekalian bangsa itu, sekalian ini ya bisa juga. Jadikanlah semua bangsa itu. Gitu ya. Tapi yang banyak dikenal kan semua bangsa. Ya, akhirnya kalau kalian nggak kritis mencari terjemahan yang bervarian itu ya kamu anggap semua bangsa itu terus untuk semua bangsa, padahal banyak tawaran-tawaran penafsiran yang perlu kita diskusikan gitu ya. Oke, sekarang yang perkata ya, langsung aja yang Greg WH ya. Greg WH ini agak sulit menjelaskannya. Nomor 846. Nanti kamu lihat ya, kan sudah tak kasih tahu ya. Nomor 846 sama Greg SR sama-sama nomor 846 itu enggak sama. Beda itu. Tulisan Geriknya aja beda. Gerik itu bahasa Yunani ya. Masih panjangan yang Greg SR. Nah, kalau Greg atau Gerika itu dianggap itu yang original lah, yang original saja sudah beda kok. Gimana? Itu yang mungkin itu yang menjadi pemikiran dari pendeta siapa itu yang menarik itu, yang ada berapa ribu kesalahan yang kanon dan tidak kanon itu. Kalau original saja sudah bermasalah, bagaimana terjemahannya nggak bermasalah? Orang satu original itu diterjemahkan, bisa-bisa antar terjemahan itu beda-beda. Itu diterjemahkan, belum ditafsirkan. Nah, sekarang ini nggak ada dua sumber yang dianggap sebagai original, tapi beda. Terus gimana? Babak belur kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu ya. Sudah aku jelaskan ya, Matius 19:28. Dan terima kasih untuk Kang Mas yang telah memberikan masukan. Sekarang kita masuk ke Quran. Berapa waktu teh? 35. Oh, sudah setengah jam. Semoga bisa selesai nih ya. Kalau ini selesai berarti kita besok itu langsung ke ini intipatinya antara Musa dan Fir'aun ya. Baru kita closing. Terus konsep ketuhanan yang bergeser dari Yahudi ke Nasrani ya itu. Baru nanti engkaukah nabi yang akan datang. Oke. Permasalahan yang paling mendasar nanti di Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat yang 107 itu aku berbeda dengan mainstream ya. Nah, di mana bedanya? Nanti bisa kita lihat. Oke. Ini tuh Alkitabnya taruh sana. Jadi aku sudah jelaskan ya, gini teman-teman, khususnya saudaraku yang Kristen, kalau kalian berpegang terhadap Alkitab, maka kalian tidak menjadi Kristen. Gitu loh. Ambilin tisu, Aku sudah paparkan, karena kalau kita berpegang terhadap Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, baginda Yesus itu spesialis. Dia inklusif, dia eksklusif hanya untuk Bani Israel, tidak inklusif untuk semua Bani. Nah, kamu kan bukan Bani Israel terus menjadi Kristen, berarti kan bertentangan dengan Alkitabmu sendiri gitu loh, maksudku. Itu yang baru aja buka tuh tisunya. Paham ya? Ambil Alkitabnya, Bapak mau jelaskan lagi.
ini kan sudah aku kaji tadi. Tadi kan khususnya di surat Matius 28:19. Tapi kalau di seri-seri yang kesana nih, yang sebelum ini, seri awalnya, itu ya sudah aku jelaskan. Kalau kita berpegangan terhadap Alkitab, Yesus itu dia spesialis. Dia eksklusif, tidak inklusif. Dia menutup, tidak terbuka. Menutup khusus, ya itu namanya eksklusif. Khusus untuk siapa? Untuk Bani Israel. Kalaupun ada yang bilang, oh itu semua bangsa, sudah aku jelaskan. Domba yang lain sudah aku jelaskan di seri kemarin. Nggak bisa, 2 ayat itu, Yohanes dan Matius, terus untuk kamu jadikan epistemologismu berpikir bahwa Yesus itu untuk semua bangsa, itu sudah aku jelaskan. Tidak begitu. Ya, sekarang kamu merenung. Lah kalau kamu berdasarkan Alkitabmu, kamu harus menjadi Kristen enggak? Gitu loh. Karena Alkitabnya bilang enggak. Karena apa? Ya itu tadi. Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus itu dia spesialis untuk Bani Israel atau khususiyah. Bahasa Arabiannya ya. Dia eksklusif, tidak inklusif. Dia tertutup, tidak menutup. Nah, gitu ya. Oke, itu untuk saudaraku yang Kristen. Kemudian untuk semuanya ya. Yang Kristen boleh dengar. Ini sekarang untuk yang Islam. Ya. Apakah Al-Qur'an kita juga mengatakan bahwa apakah Al-Qur'an kita ini juga mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu atau saudara Kristen kita nyebut baginda Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Seperti yang selama ini dipegang ya menjadi kebenaran yang belum tentu benar oleh mainstream ya karena edukasinya itu yang salah gitu ya. Dan itu yang sedang aku tentang. Ya, yang terfokus di Musa dan Firaun nantinya. Ya. Sekali lagi aku katakan, apakah Al-Qur'an juga mengatakan seperti apa yang dikatakan Bible bahwa Yesus itu eksklusif, khususia hanya untuk Bani Israel apa untuk semua Bani? Nah, ini yang mau kita kupas. Ya. Kalau kamu bilang bahwa Kanjeng Nabi Isa, baginda Yesus itu khusus untuk Bani Israel, ya berarti kerangka berpikirmu itu kerangka berpikir Alkitab, khususnya perjanjian lama. Perjanjian baru. Jadi kamu memahami Al-Quran, tapi cerita sudah masuk, dongeng sudah masuk tentang Alkitab. Akhirnya dongeng itu kamu gunakan untuk memahami Al-Quran. Gitu loh. Paham ya di sini ya yang aku jelaskan. Nah, sekarang aku akan jelaskan ke kalian. Apakah benar Al-Quran itu mengatakan Kanjeng Nabi Isa itu khusus untuk Bani Israel? Seperti apa yang dikatakan Alkitab? Nah, ini mau kita kupas sekarang. Gitu. Ya. Oke. Ini tuh, taruh sana. Semoga waktunya cukup ya. Buka Al-Quran ya. Al-Quran. Buka Al-Quran. Kita buka Quran surat 349. Sebelum ke sini ya, kan biasa kajianku itu singular dia. Tidak strike, tidak langsung ke sini. Aku tuh menyungguhkan semua bumbu-bumbu ya. Baru nanti setelah terkumpul kita racik menjadi adonan. Gitu loh, ya. Oke. Quran surat Ali Imran. Pak Imron nih. Surat ketiga ayat yang ke-49. Ya.
Kita bisa baca di sana. Surat yang ketiga, ayat yang 49. Apa benar Al-Quran itu mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu khusus untuk Bani Israel gitu ya, seperti yang Alkitab katakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini panjang ini ya. Yang paling penting yang sedang kita bidik itu di awalnya ya. Begini dia di awalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wa rasulan ila Bani Israila. Ya, ilah kepada ya Bani Israel ya. Wawunya itu dan ya. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, dia berkata dalam kurung ya. Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda ya. Kalau ada tanda itu biasanya mukjizat. Nah, nanti ada yang tanya tentang mukjizat. Maybe sometime bisa kita bahas ya. Dari Tuhanmu yaitu aku membuatkan bagimu. Ini yang menerjemahkan ini Gamang ini dia. Maka dia pilih narasi yaitu aku membuatkan itu. Padahal itu kan apa ya? Apa di situ ya? Akhluku itu kan holak satu jader menciptakan. Mungkin yang menerjemahkan loh. Kanjeng Nabi Isa kan makhluk, masa bisa menciptakan? Menciptakan kan hanya Allah. Ya, mungkin ya, mungkin begitu. Jadi dia pilih amannya pakai menerjemahkannya. Nah, nanti ini kalau Kristen-Kristen yang nggak ngerti juga bisa pakai ayat ini. Nah, itu salah satu syarat bisa dijadikan Tuhan kan menciptakannya. Itu Yesus menciptakan burung. Nah, diajukan kepada yang Islam goblok, nggak pernah ngaji, nggak bisa menjelaskan. Karena kan akhluku itu kan satu jader dengan holak. Dia nggak pakai ja'al. Ya. Tapi nantilah itu kita bahas ya. Kita mau fokus ke sini dulu. Kita fokus warosulan ila Bani Israila ya. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Itu Gus. Kanjeng Nabi Isa, baginda Yesus hanya kepada Bani Israel gitu. Tenang, nanti tak jelaskan. Aku bacakan tuntas dulu. Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu. Nah, di sini dia pakai membuatkan. Sesuatu telah dari tanah ya, berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Ini sih penerjemah Gamang ya, dia nggak baca tuntas, ada narasi penutup di tengah-tengahnya itu dengan izin Allah. Sebetulnya kalau diterjemahkan begini nggak ada masalah ya. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda dari Tuhanmu, yaitu aku menciptakan bagimu. Nggak masalah, karena dia dikunci dengan izin Allah. Artinya kenapa baginda Yesus, kenapa kan Nabi Isa bisa menciptakan dari tanah sebuah burung? Ya, karena itu dalam bingkai otoritas izin Allah. Jadi izin Allah itu jangan dilupakan, jangan dipenggal. Artinya kalau nggak diizini ya ora iso. Gitu loh. Ya. Tapi memang terjemahan ini terjemahan yang berani ya. Mungkin Depak males menjelaskan atau gamang gitu, ya sudahlah, nggak pakai menciptakan, pakai apa ini? Membuatkan gitu ya. Ya itu aku membuatkan bagimu gitu ya. Oke. Dan ini diskusiku lama waktu masih zaman apa? SMS, belum ada WA dulu ya, dengan saudara Kristenku ya. Sekarang jadi pendeta dan sudah makmur hidupnya. Kembali ke Kupang sana sepertinya dia. Oke, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Biizni ya. Dengan izinnya itu jangan dilupakan ya. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda bagimu jika kamu orang beriman. Oke, itu keseluruhannya, tapi kita akan kembali ke awal ya.
dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Nah, terus kamu pahami, itu Gus. Gus berarti itu loh. Ali Imran 349 ya. Baginda Yesus atau Kanjeng Nabi Isa kita bilangnya ya, sebagai rasul kepada Bani Israel. Nah, terus kamu memahami ya, berarti tidak untuk semua bani. Kan begitu. Ya kan? Nanti kalau ini diterjemahkan kepada ini ditafsirkan kepada Bani Israel, dia akan tabrakan dengan ini nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Aku kasih tahu. TikTok tap-tapnya berapa tuh? Sampai lupa aku mengingatkan. Tolong jangan berhenti ya teman-teman TikTok. Nanti kalau berhenti dikira stagnan, nanti dirungkat sama mesin TikToknya. Ya. Jadi begini. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, kenapa Bani Israel kepada Bani Israel? Itu tidak bisa diartikan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu khusus ya kepada Bani Israel saja. Enggak begitu cara pemahamannya. Lalu gimana Gus? Cara pemahamannya adalah ya memang narasinya harus begitu, karena objek yang menjadi lahan dakwah saat itu Bani Israel. Gitu loh. Objek yang menjadi lahan dakwah, atau kalau kita berbicara, objek yang sedang diajak bicara itu Bani Israel. Maka kalimatnya seperti itu. Ya, jadi jangan dipahami, itu Gus buktinya. Surat 3 ayat 49. Ya, bukti apa? Bahwa Kanjeng Nabi Isa khusus kepada Bani Israel. Kata khususnya nggak ada di situ. Cuman kepada ila Bani Israel. Kenapa? Ya objek dakwanya pertama kali ya baninya. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad, objek dakwanya kalau kita lihat Islam awal di mana? Di Mekah. Ya orang-orang Arab di situ, orang-orang Arab jahiliyah itu. Ya, bukan orang Afrika atau Persia kan ya, bukan. Gitu loh. Tapi kan Kanjeng Nabi Muhammad untuk semua manusia, semua orang gitu. Ya. Clear ya? Oke. Sekarang Quran surat Az-Zukhruf ya. Quran surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43, ayatnya yang ke-59. Bagus ya, 49 59. Waktunya masih ada tuh. Bismillah. Nggak apa-apa ya, aku kasih bumbunya dulu ya. Nanti ngeracik ininya insya Allah besok, karena nggak selesai nih waktunya, tinggal 10 menit. Buka surat Az-Zukhruf 59 ya. Surat Az-Zukhruf 59. Ini kalau ini pakai Android lebih cepat, tapi kalau mau pakai hardcover gini juga bagus ya. Terserah aja lah mau yang mana ya. 4359. 4359. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 4359. Dia, maksudnya Kanjeng Nabi Isa, tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami Gusti Allah berikan nikmat, maksudnya kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Nah itu Gus, ya apa Gus? Berarti dia hanya untuk Bani Israel? Enggak ada kalimatnya hanya untuk Bani Israel. Ya sama seperti tadi. Objek dakwanya itu Bani Israel, maka kalimatnya gini, enggak mungkin Bani Kipti, ya. Paham? Aku ulangi lagi ya. In huwa ila abdun an amna alaiha wa
ja'alnahu masalal li bani Israil. Masalan ini, misal itu kalau kita ya, misal itu masal. Jadi itu dari bahasa Arabian masuk diserap menjadi bahasa Melayu, diserap menjadi bahasa Indonesia kita sejak tahun 1928 Oktober itu ya, Sumpah Pemuda itu. Ya. Kata masalan ya, masalan itu sering kita temui ya ketika kita dijelaskan tentang surga. Itu Al-Qur'an itu memakai introduction diksinya itu masalan. Artinya apa? Jangan surga itu kamu pahami seperti yang diceritakan itu. Itu misal, masalan, perumpamaan. Karena Kanjeng Nabi sudah menjelaskan surga itu belum pernah terbetik oleh hati dan terlihat oleh mata. Jadi untuk menjelaskannya kepada kita itu dalam permisalan. Nah, gitu loh, permisalan. Itu diksinya kan masalan, itu perumpamaan gitu loh ya. Cuman di sini masalan juga perumpamaan ya. Ini gue kurang cocok ya. Jadi apa ya? Masalan di sini sebetulnya bukan perumpamaan, tapi kan jadi aneh kalau begini, dia Kanjeng Nabi Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya dan kami jadikan dia sebagai perumpamaan bagi Bani Israel. Kan jadi kacau. Perumpamaan, misalan. Terus ada yang mengatakan contoh bagi Bani Israel. Kok gue kurang tepat ya. Kalau contoh itu sebetulnya hampir bisa, tapi kalau secara tekstualnya masalan itu bukan contoh. Role model gitu ya, apa begitu ya? Prototype, patokan. Nah, jadi lu Bani Israel ya hiduplah seperti Kanjeng Nabi Isa gitulah. Ya. Bukan gini loh, kalau contoh nanti takutku begini, kalau surga itu dikatakan ini loh contohnya surga ya, nggak apa-apa, ini agak membingungkan sebetulnya ya. Contohnya surga itu kan berarti bukan surga. Nah, kalau begitu bisa, tapi kalau di sini contoh dipahami seperti itu kacau. Begini loh. Tapi kalau pemahamannya begini bahwa Kanjeng Nabi Isa itu harus dicontoh bagi Bani Israel. Kalau di situ kena. Ya, jadi dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Jadi begini, bukan Kanjeng Nabi Isa itu contohnya Bani Israel, bukan. Tapi Bani Israel kalau mau hidup mencontohlah kehidupan Kanjeng Nabi Isa, begitu loh. Jadi ini loh gue kasih contoh lu Israel. Nah, gue kasih contoh gitu ya. Jadi Israel itu mencontoh Kanjeng Nabi Isa, gitu loh ya. Bukan Isa ini contoh itu wakil yang mewakili Israel, nggak begitu ya. Kecuali kalau di surga ini contoh surga ini ya. Nanti kalau mau aslinya nanti setelah lu dihisap dan itu pun kalau lu masuk surga gitu. Nah, ini contohnya dulu ini. Namanya contoh mesti nggak asli ya, bukan begini surga, tapi ini contohnya. Nanti aslinya. Nah, kalau konteks itu bisa, tapi di konteks di sini bisa, tapi pemahamannya harus jelas ya. Bukan ini ada Israel ya, itu diwakili oleh Kanjeng Nabi Isa sebagai contohnya, enggak begitu. Tapi Allah memberikan Kanjeng Nabi Isa sesuatu role model yang harus dicontoh oleh Bani Israel. Gitu yang betul ya. Oke. Kembali lagi sama argumentasiku itu. Ya karena objek dakwahnya Bani Israel. Bukan terus berarti orang di luar Bani Israel itu nggak boleh mencontoh Kanjeng Nabi Isa karena dia khusus untuk Bani Israel. Ya nggak gitulah. Ya, berapa tuh? Masih ada waktu? Ya, aku kasih satu ayat dulu ya. Oke, satu ayat lagi maksudku. Kita besok baru bisa masuk ke sini ya. Quran surat As-Saffat. Surat yang ke-61 ayat yang ke-6. Tap-tapnya teman-teman TikTok ya.
Surat yang ke-61 ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iskola Isa nu Maryam ya Bani Israel. Ah, gitu ya. Ini Rasulullahi ilaikum musaddiqul lima baina yadaya minat taurati wa mubasirom birasuli yatimim ba'dismuhu Ahmad. Ini berita ya. Berita tentang Kanjeng Nabi kita. Nanti ada yang tanya, itu sebetulnya nabimu namanya Ahmad apa Muhammad sih? Gitu. Ya kamu harus bisa jelaskan. Apa itu Ahmad, apa itu Muhammad? Karena teksnya di sini Ahmad. Ya. Tapi kalau kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itu loh ya. Jangan kamu ditanya nggak ngerti, kacau nanti. Ya. Oke, itu kawan-kawan bisa kita bahas ya. Kita fokus ke sini dulu. La fama ja'ahum bil bayinati qalu hadza sihrum mubin ya. Jadi begini. Dan ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu." Nah, munya kembali ke siapa? Ke Bani Israel. Tapi apakah terus Kanjeng Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel? Nanti dulu. Gitu loh. Ya. Ya. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab ya sebelumku yaitu Taurat, memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad." Ya. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Yang mau kita bahas ini ya tentang Ahmad Muhammad, nanti bisa, sudah habis waktunya. Lain waktu ya. Kita fokus ke sini dulu ya. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Ya, mu dan mu. Munya itu siapa? Ya kembali kepada Bani Israel. Nah itu loh gue seperti. Gue sama argumentasi gue. Itu bukan berarti bahwa Kanjeng Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel. Tetapi kenapa begitu? Karena yang menjadi objek dakwah, yang sedang menjadi diajak dalam pembicaraan itu Bani Israel. Itu loh. Ya. Sebagai contoh begini. Nah, aku misalkan ngomong sama Graito ya. Gini. Aku ambil contoh sama Graito supaya kalian lebih paham. Graito, kamu itu anakku ya. Graito, kamu itu anakku, kamu harus taat sama aku. Itu pertanyaannya ya, atau begini, Graito, aku ini bapakmu, maka kamu harus taat sama aku. Kalau disuruh sholat ya sholat, disuruh puasa sunnah, disuruh taat ya taat gitu loh. Ya, Graito, aku ini bapakmu loh. Kalau disuruh sholat. Nah, gitu. Apa yang bisa kamu ambil dari kata-kata itu? Apakah aku ini ya bapaknya Graito saja? Kan enggak, kan ada Ranti. Paham maksudku? Ada Ranti. Lalu kenapa kalau Graito, aku ini bapakmu? Ya karena pada saat itu yang aku ajak bicara Graito, bukan Ranti. Sama dengan ini. Kenapa Bani Israel? Karena Bani Israel itu yang sedang menjadi objek dakwah, menjadi intipati pembicaraan. Bukan berarti bahwa Kanjeng Nabi Isa itu hanya khusus untuk Bani Israel. Itu tafsiran yang sudah tercekoki bagaimana yang disampaikan oleh Bible. Gitu loh. Kalau Bible memang mengatakan Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Kalau Al-Quran enggak.
Enggak, gitu loh. Jadi dia ya nabi universal, bukan nabi lokal. Nah, makanya teman-teman Kristen justru gimana ya? Kalau mereka pakai Alkitab, maka mereka jangan jadi Kristen dong. Karena berdasarkan Alkitab ya, khususnya Perjanjian Baru, Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Tapi kalau kamu pakai Al-Quran, nah, Yesus itu memang untuk semua bangsa, seperti aku yang sudah jelaskan. Ya, Yesus itu untuk semua bangsa. Adapun Israel di 3 ayat ini karena dia sedang menjadi objek pembicaraan. Gitu loh. Nah, nanti kita lihat di sini. Masalahnya di sini juga terjemahanku dan terjemahan umum beda. Itulah yang dibilang dalam kelompok kajian kami, kajian Islam rasionalis, kami memang anti mainstream. Tapi bukan asal-asal anti, enggak. Artinya ketika itu sudah menjadi mainstream dan itu salah, ya kami kritisi. Enggak mau kami ngikuti. Tapi kalau itu sudah benar, ya enggak masalah kami ngikuti. Itulah aku berbeda dengan mainstream di sini. Karena kalau ini dipahami seperti mainstream, nanti dia tabrakan dengan yang ini. Tabrakan. Ya. Tabrakan. Ya. Oke. Aku kira sampai di sini dulu waktunya ya. Karena sudah 1 jam berlalu. Insya Allah besok kita lanjutkan. Ini menunya sudah, bumbu-bumbunya sudah aku kasihkan. Besok kita fokus ke sini. Baru langsung ke Fir'aun ini. Benarkah Fir'aun itu tidak berdakwah benarkah Musa itu tidak mendakwakan kepada Fir'aun tentang ajaran Allah? Karena dia hanya untuk menarik keluar, mengajak pulang Bani Israel dari perbudakan Fir'aun di tanah Mesir. Ya memang mainstream kalian pusing. Mungkin bagus seperti kok gitu ya. Ya memang begitu. Ya. Kalian bebas memilih mau mengikuti apa yang aku sampaikan atau mengikuti mainstream juga nggak ada masalah. Tapi setidaknya sudah ada cakrawala baru ya. Yang aku tawarkan, kan aku nawarkan nggak maksakan. Kalau kamu mau ikut ya monggo, nggak ada masalah gitu ya. Oke. Sampai di sini dulu ya pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya. Semoga yang belajar dan yang mengajar tetap mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Untuk saudaraku yang di TikTok, saudaraku yang di YouTube, terima kasih telah meluangkan waktu ya dalam kisaran 1 jam lebih sedikit ngaji bareng di channel ini ya. Semoga ada manfaat yang kita peroleh ya. Semakin kita belajar, semakin kita menjadi paham ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Aku sampaikan, dan itu harapanku sih mendukung kamu semakin memahami dan kemudian mencintai Islam gitu loh ya. Paham dulu, dari paham semakin cinta kita kepada Islam. Tapi untuk paham kan nggak bisa ujuk-ujuk, harus studi, harus belajar ya. Malam ini kita studi gitu ya. Oke, matur nuwun, akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin.